top. Reza. Hari ini kita spesial lagi nih. Girls Talk. Ada cewek cantik sebelah gue. Gue juga. Take it or leave it. Oke. Ini cewek dari penampilan gak anak basket. Penampilan model. Tapi sebenarnya di DKI juga cuy, 3x3. 3x3 kemarin, Nadia. Dan sempet juga ikut yang Asian Shoes University ya? Iya. University Game. Itu yang main di Myanmar. Mas ya? Perak. Oh, perak. kalau di Jepang itu yang gue lihat di itu apa? Kita mau teriak mana? Cianjur aja ya. Teriak Cianjur aja. Sama Sukabumi. Jalan-jalan dari Jepang ya. Berapa lama? Ya. Kita liburan ke Jepang seminggu butuh berapa itu? Ya di atas lah pokoknya. Di atas ambang batas. Harus berapa kali ngambil lembur ya? Tahu ngambil lembur dulu. Wah gila. Dan sekarang juga main di salah satu tim liga tertinggi putri di Indonesia. Orang kalau main, wah nggak mungkin lah cewek cantik kayak gini main di basket ya, sikut-sikutan ya kan. Aku ada pertanyaan tuh. Tapi Tom ini sebelah gue, ini karakter mainnya gue banget. Good shooter dan average steal-nya tuh tinggi banget. Tapi badannya nggak lu banget sih. Dia skin Taruh. Mana sih? Gue kayaknya besok harus pakai tulisan saya pernah kurus, beneran. Itu langsung ya. Gue bohong. Dia karakter shooter. Average steal statistik cukup tinggi. Nah itu gue tahu juga tuh. Soalnya gue sempat di Instagramnya si Tel. Ada yang bilang maling. Oh. Wah, kenapa tuh? Itu pertanyaan gue tuh. Kenapa jadi maling? Kan ada. Tapi bisa juga maling hati cowok-cowok. Bisa jadi. Bisa. Nah dia masih agak-agak kesel karena gue tanya siapa sih A? Masih dibahas Nat. Oke. Nah sekarang kita lagi ada di mana nih? Kita masih tempat yang sama di Noble One ya, di Toto Building, di Esparman. Sebelahnya Jiwasraya, sebelah dan Mais. Kalau mau makan siang, mau kongko meeting sore, pagi, enak. Enggak jam 8 pagi di sini. Makanannya recommend banget dan harganya worth it menurut gua. Harga worth it, makanannya enak, apalagi yang kemarin gua makan, kari katsunya mantep banget. Sekarang dia bukan YouTuber basket, Tapi emang enak. Lu mau ngomong gimana juga emang enak, Tom. Tipe dia cuma enak banget sama enak aja. Nah, itu doang. Gak ada nggak enak. Gak enak dia nggak mau kita lagi. Nggak. Nah, sekarang lu apa tuh tipe dua nih? Ini masih kayak kemarin, kedoyanan gue yang rasa jagung Suka dia itu mah udah. jagung banget. Nah, ini gue suka, tapi gue nggak terlalu suka. Gimana coba kalau Gue suka, tapi gue nggak terlalu suka. Kenapa? Gimana sih lu ngomong gimana? Karena basically gue nggak suka susu. Yakin lo nggak suka susu? Perlu dibahas. Ganti topik dong kita. Jadi, tapi banyak orang khususnya Tommy sama misteri guys kita ini baik banget katanya enak nih. Yang rasa vanilla ya, duta pisang yang rasa vanilla dia. Kalau gua udah andalan gue cuma 2, coklat sama jagung bakar. Baru soalnya dan ya lu bayangin deh Tom, pisang manis dikolaborasi sama bumbu barbeque. Mantap banget. Gua kemarin nyoba beli pisang Ambon, gua kasih saus barbeque, muntah gua. Tapi ini pisang ini pakai pisang kepok.
Gue coba berarti besok gue beli pisang kepok, gue kasih Mas. bumbu. Jangan pisang mas. Kecil. Pisang mas pisang paling ngeselin bagi gue. Bukanya 2 detik, makan nih sedetik. Bener gak? Kayak enak banget. Pisang gede, pisang Ambon. Itu enak tuh, bukanya pakai usaha, makannya juga ada kenikmatan. Oke, kita lanjut. Jadi bahas makanan lapar gue. Nanti kita makan. Oke. Sebelah gue kenal cewek cantik ini sebenarnya gue ngeliat dia itu awalnya di bekas tempat gue juga main basket, salah satu klub di Jakarta Barat. Dia asalnya dari situ, terus dia dipindah ke salah satu tim besar juga di Indonesia malah ya, di Indonesia besar. Banyak legend-legend, sama seperti dia juga, dia pindah ke IM ya, IM, tapi masih sering main karena rumahnya dekat lapangan tempat gue biasa main. Dan gue ngeliat dia juga di kampus, 3 mahasiswa, gue perhatiin karena gue pernah ke kampus juga. Oke lah, dan mainnya nih layak worth it untuk masuk ke tim yang lebih tinggi, timnas harusnya. Cuman mungkin kesempatan ya. Oke, ini ada Stella Yola Esa Unggul. Dari Esa Unggul, tim sekarang adalah klubnya Bang Budi Scorpio. Jakarta. Karena Scorpio banyak kalau harus di Jakartanya. Dia ada Depok, ada Bandung, ya kan. Scorpio banyak banget, iya banyak banget. Jadi harus detail. Ada Depok, ada Bandung, mungkin di daerah lain dia banyak Scorpio. Jadi nih, ini debutan musim ini ya di Scorpio. Sebelumnya di Tanago. Di Tanago musim ini main di Scorpio, dan Scorpio itu dapat pemain potensial. Seperti saya ya, yang kedua kali. Copet sama dalam di game terakhir Sri Kandi kemarin seri Jakarta, game terakhir ya kalau nggak salah, Stella ngebalikin kedudukan dengan 3 poin. Iya, gue di situ, gue bingung dukung itu. Datang tiap hari kalau nggak digorok. Jadi di situ kondisinya tight, wah itu gila. Untuk sekaliber putri ya, itu gue merasakan euforia pertandingan IBL cowok. Tight game, high intensive gamenya juga. Carrots juga agak-agak trash talk. Wah, gue bilang anjir nih, ini gila di gamenya. Kondisi tegang, rela nembak. Yang bikin hype-nya itu adalah, kalau gue nggak salah ya, menit-menit akhir dia melakukan steal. Kondisi itu langsung satu kuningan. Wah, rame. Wah, anjir. Langsung muncul maling. Sebelah gue ini ada teman tawa. Ya, lu kenal kenapa? Ini maling nih cewek. Iya memang. Gue bilang, ini maling. Gak kelihatan tiba-tiba. Momentum itu ya bagus. Jadi mungkin kalau dia udah kontrak selesai sama Scorpio, ada klub-klub lain, gak usah mikir lagi deh, ambil. Harus. Recommended, benar-benar recommended. Satu player, udah itu juga. Nah, di sini kita menanya nih. Pertanyaannya yang pertama, jangan dari fans dulu. Jadi ada pertanyaan fans. Gue pribadi menanya dulu seperti Nadia kemarin. Mungkin orang pasti nanyanya dari kapan main basket? Enggak. Gue nggak nanya itu. Pertanyaan gue kembali. Selama jadi saat ini, Stella, jomblo atau enggak? 2 orang udah jomblo. 2 orang udah jomblo ya. Pemain 3x3, tim PON DKI 2 orang jomblo. Notit, 2 orang. Silakan ditonton di DM. Bisa di DM. Nanti kita tulis kok. Bisa di DM langsung. Mau pakai perantara boleh? Jadi udah 2 nih ya. Ya udah 2 jomblo. Jomblo. Apa terlalu fokus sama basket? Enggak juga berarti ya. Kenapa? Ya, jalanin dulu aja lah. Kalau
Ya, itu pasti banyak, kalau saya bilang itu banyak. Dia tadi mikir, baru atau semalam atau ya banyak berarti kan. Karena gini, misteri juga nih bagi gue pribadi adalah cantik, basketnya bagus, lengkap lah ya kasarnya. Kemudian dia saubul yang isinya atlet juga dan starter juga, ya dong. Tapi kok jomblo? Kenapa? Apakah karena selektif? Ya dong. Apakah punya pengalaman buruk? Ya dong. Akhirnya agak-agak ini. Ataukah mungkin amit-amit cabang bayi, dia beranggapan semua cowok mengganggu karirku di basket. Karena masih ada yang pengen gue kejar. Di basket, fokus. Esa Unggul udah juara. Dari 5 ya, dapat. Karena kan mau ngambil emas X3. Bagi dia, kalau ada cowok, ganggu. Bener. Ya, takutnya ada prinsip. Nah, pengen fokus ke kuliah. Iya. Tapi kuliah kan baru lulus kemarin. Oh, udah lulus. Cuma belum wisuda aja. Wah, Udah lulus. ini angkatan wisuda online. Angkatan online berarti ya? Iya. Ada niatan kerja? Tetap yang ditawarin, tetap kita rebutan. Beda kan? Tetap rebutan lumayan deh. Ada niatan kerja? Atau enggak? Nah, menyangkut ke sini. Ini unik nih Tom, pertanyaan kedua nih. Udah lulus? Tinggal sudah. Iya. Berarti 2021 kan Pak? Iya. Pertanyaannya, kalau misalkan sekarang ada yang mau kerja, otomatis harus ada korbanin. Iya. Gini, Kayaknya pon dulu. Oh, berarti kita tahun depan. Setelah Oktober cuy, lama. Fokus gitu. Berarti pon dulu ya. Kenapa? Nyari kerja susah. Masuk pon juga susah katanya. Kesempatan pon tadi mikirnya sih diskon ya. Tapi karena diundur setahun ini masih lihat dulu sih sebenarnya. Nanti jadwalannya keluar. Dan karena sih pengen kerja juga, udah pengen. Cuma lihat hasil. dari flow aja ya, Iya, dari flow. jalan itu aja. Iya, sambil tahu besok. Oh pas kalau gini kan, nggak cocok di Benny Live. Gak cocok, tapi gajinya cocok kan? Gue langsung aja gajinya aja cocok. Cocok di gaji. Iya, gaji cocok. Udah Helena, Nadia, dia lagi. Mau jadi apaan? Pindah nanti timnas Texas pindah ke Traxi apa pengen banget ya sih? Pertanyaan gua apakah Benny Live mau ikut Sri Kandi Cup? bisa jadi, wah ini bisa jadi, bisa jadi ya kan? Bisa jadi, Bisa oke. jadi. Oke, Wawan dengerin ya. Wawan dengerin ya, Pak. Oh ini siap kalau butuh asisten. Jadi berarti masih pengen play di flow tapi melihat lagi kalau bisa pon kenapa enggak ya. Nah, pengalaman kamu ya selama kamu basket nih yang paling banget berkesan bagi kamu tuh selama kamu karir ya di semua bidang dan materi di semua liga ya yang paling berkesan Dapat baru pengalaman sih pasti. Baru juga itu aja. kayak gitu aja Jalan-jalan juga. Jalan-jalan gratis. Lagi ambil traveling. kalau kita masih dalam negeri iya Pak berarti di Jepang shopping perempuan soalnya gitu ya. Kalau cowok gue nanya kalau cowok larinya pasti sepatu karena juga nyari toko sepatu sneakers karena cewek belanja nggak nah, kalau nggak belanja kita matiin kita tanya dulu ini cowok berarti nah kamu selama TC di Jepang itu lawan mana tim seleksi juga di sana atau hanya praktis Tim Traxi. kampus atau
klub, oh klub ya. lebih kelihatannya sih umurnya lebih tua dibanding. Oh gitu, Iya, bagus. bagus. Yang bisa kamu ambil saat sparring lawan mereka, uji coba lawan mereka apa? Kayak secara skill mereka cepat mainnya. Padahal lebih gede, lebih Iya, tinggi, lebih tinggi. lebih cepat, lebih tinggi, lebih cepat tapi ya. Iya, lebih strong. Tapi ada juga yang lebih pendek tapi poinnya lebih cepat lagi. Waduh, waduh. Karena mungkin terbiasa kali sama cara kerja di sana ya. Kita di sana benar-benar jalan kaki kemana-mana. Mungkin dari sana juga mereka setiap hari kayak gitu kali jalan kaki kuat kali. Kalau kita kan naik gojek biasa ya, kendaraan. Ke warungnya bawa motor ya, padahal warung depan rumah. Ya. Lagi naik sepeda kan. Sepeda mahal, 70 juta. Warung doang. Warung doang. Gue bingung. Itu gue mau bahas tuh. Kenapa sepeda baru tetap sekarang? Beneran? Gue kuliah 98. Gue udah naik sepeda dari Kalibata ke kampus Jayabaya. Gue diketawain sama temen gue. Satu kampus yang kenal gue pada ketawa, dibilang gue orang gila naik sepeda jauh-jauh. Gue naik sepeda malam-malam ke Blok M, diketawain orang-orang. Sekarang gue ketawain lo semua. Sepedaan. Sepedahan. Mana zaman gue muda? Zaman lo kan sepedanya Gue federal cuy. Sepeda heboh. Oh itu setelah generasi itu, Recycle. gambar kambing. Gitu. Berarti lebih strong ya mereka. Tapi kalau kamu melihat di Jepang sendiri ya, untuk basket itu kuat, betul juga. Enggak juga. Kamu di mana? Di Tokyo atau di? Oh di Tokyo. Hanya di satu kota ya? Bola mungkin. Tapi unik karena dia dicoba 3x3 ya untuk pertama kalinya di Olimpiade kan, terus masuk pon juga. Tim DKI ini berani, itu tuh tim DKI kan 3x3 goes to Japan, cukup berani gitu loh. Menurut gua target yang ditetapkan oleh Pemprov mungkin udah pasti emas pastinya dong, udah pasti emas. Jadi kalau enggak ya nextnya tim 3x3 mungkin nggak ke Jepang, ke Tegal dicobanya. Ke Jepang kalah karena emas udah ke Tegal ganti gitu. Tapi kalau sih tinggi bagus juga sih menurut gua dari segi pemain. Nah, kalau dari kamu sendiri, beda 3x3 sama 5-on-5 apa? Beda. Yang secara dominan. Cara mainnya jelas beda banget. Terus aturannya juga beda. Lebih capek? Ya, jauh lebih capek. Padahal cuma 10 menit. 10 menit, 10 menit. Tapi mau gantian aja berbulan. Mau stop aja sampai berbulan. Karena cuma satu pemain Iya, kan. event cuma ada satu. Dan itu harus ganti cepat. Misalnya kita lihat teman kita, kan ganti nih. Kita aja baru ganti. Ngalah, saling ngalah buat ganti. Apalagi nggak ada coach ya. Di Iya, situ nggak boleh ada coach. Jadi ego itu benar-benar harus dilawan juga di situ. Iya. Gitu. Berarti benar-benar tuh kita tuh coach itu hanya di pinggir lapangan, di luar lapangan yang nggak bisa intervensi ke dalam. Berlaku hanya sebagai penonton. Ego kalian berempat ini harus diatur semua ya. Kayak gitu. Lebih capek dong. Aku sebenarnya mau fokuskan ke sana tuh. Iya. Gue penasaran tuh. Yang banget iya. Kayaknya seru sih kalau di ini. Nanti kita ini seru juga tuh agak-agak banget tuh Herod. Ya, dari gue jadi itu. Nah, lu ada yang bertanya toh? Kalau dari gue paling itu ada Tapi soalnya gue ngomongin dulu. ada pertanyaan nih Dari dari waktu ya, makan gua. dari Instagram gua. Ada berapa ribu? Lagi banyak 110.000. 110.000. Bisa aja. Nah, ini sih sebenarnya pertanyaan standar ya. Paling gue nyarinya nggak. Ini kayaknya kenal sih sebenarnya. Dari Tupan. Tupan. Tupan emang Cepet deh kalau cewek cakep ya. cepet. Untuk Stella. First love-nya Nggak pakai bir, ya? siapa? First love-nya siapa? Dia dalam. Dan inisial. Dalam sih. Dalam.
Bisa dijawab, maksudnya bisa dijawab ada atau Ya syukur-syukur sih langsung terbuka. wah lupa nggak benar lupa nih. Orang tua apa? Wah, udah hijab. Orang tua. Pemilih orang tua kan bener di sini nggak dibilang vlognya cowok atau siapa kan cowok atau kakak atau apa kan Bener orang tua, bener. orang tua berarti tuh fix inisial A sama B ayah ibu Iya bener. sama ibu. Oke, ada lagi? Selain Tupan? Kalau ini kan dibilang Tapi nggak kayak Helena kan pertanyaannya. Would you marry me? oh Yang rata-rata Helena. Pertanyaan untuk Helena, ya. kalau di sini kan ditanya ada yang nanya sejak kapan suka basket. Kalau sih tanyakan sejak kapan suka basket. Siapa yang memperkenalkan basket? Kenapa main basket ya? Orang ya yang paling berjasa. Kalau kemarin si Nadia kan Guru SD-nya. Pak Hendra ya kalau nggak salah ya. Dia melihat Buat main basket. orang yang pertama kali kenalkan. Itu lo basket. Sampai kamu benar-benar fokus basket. Guru semua. Guru SD gue, guru olahraga itu gendut. Yang gimana cuma taunya atletik cuy. Iya, bayangan atletik doang ya. Guru SD gue. Jadi atletik itu lari ngeterin komplek rumah gue, hanya itu doang yang dia tahu. Dia nggak tahu yang namanya basket, dia nggak tahu sepak bola. Jadi setiap hari gue olahraga, kalau nggak senam lari. Ini guru olahraganya juga. Oh, SD itu. SD SMP. Di sampai SMP. Jadi, oh kamu jadi melihat ekskul. Iya. Ekskul, awalnya dari ekskul. Terus tanding. Diajak pernah. Kenapa kamu waktu itu memilih ekskul basket? Karena stres dulu basket bosan. Jadi ikut basket. Berarti masih bisa main bulu tangkis ya sampai sekarang. Bisa dicoba. Nanti gue coba aja. Nanti guru Olahraga. Guru ekskul ya. Ekskul. Pasti ingat ya? Namanya Lukas Darwi. Ya. Pelatihnya. Oh. Iya. Tapak. Iya. Kalau timnas. Gitu. Iya. Lukas. Nih salah satu anak didik. Jadi juga. Akhirnya. Gila ya, anak sekolah sekarang ternyata guru-guru sama ininya udah memperkenalkan basket. Menurut gua progres yang nggak ada di zaman gue. Iya. Gue main basket kalau nggak ada NBA di RCTI, gue nggak main basket. Paling jauh guru olahraga zaman dulu, renang, ya kan? Ambil Renang, nyemplung, walaupun cuma kita jalan kaki, yang penting bayar. Keren aja. Ini fakta loh, fakta banget. Jangan dibilang hoax, fakta itu yang gue lakuin gitu misalnya. Sampai SMA cuy, sampai SMA, gue ngalamin itu. Gak penting berenangnya, gak penting larinya, yang penting bayarnya. Akhirannya adalah 8. Iya dong. Jadi sekarang udah berubah deh ya. Udah. Berarti guru-guru olahraga sama orang-orang yang peduli olahraga udah basket di sekolah udah banyak ya sekarang. Udah paling dari gue cuma Gue itu. Nah, gue ada 9 sih. Yaitu Tel. Ini kan kamu basket. Kamu main di posisi 2 ya. Main di posisi 2. Nah, kesulitan kamu apa sih? Untuk pertama kali kamu memilih atau disuruh main di posisi 2? Otomatis ya. Tetapin gitu aja. Oke. Dari SMP. Oh, enggak. Oh, jadi pergeseran lah ya. Mulai di klub sama di ini geser kedua. Sampai makan batu. Aneh. Aneh. Jadi mungkin pelatihnya ngeliat, wah ini sayang kalau point guard. Dia bisa jadi goal getter kasarnya. Bukan berarti point guard nggak bisa goal getter. Tapi kan dia adalah jenderal lapangan.
di sini. Kendala apa sih yang kamu sulit nih pada saat kamu transisi dari satu ke dua? Khususnya kamu latihan apa sih? Sampai banyak orang yang kamu bilang, maling nih. Sampai bisa jadi ya, bisa bilang queen of steel lah. Kayak emang karena aku lari kali ya. Apa Gift. Talent and gift. ya itu udah nggak bisa. Nah, kamu kan nge-steal itu nggak gampang loh. Iya, Nge-steal feeling itu itu udah itu nggak gampang. naluri sendiri. Sama seperti rebound. Sama seperti rebound, gue ngelihat seorang Galang Gunawan, gak tahu gimana polanya kayak pakai remote pasti lari ke dia. Padahal lompatan Galang itu tidak terlalu tinggi. Dibandingin center-center lain, dia bukan karakter yang lompatan pedang atau apa, tapi gue pernah di Garuda Bandung. Gue ngelihat juga dia main sampai detik ini. Pada saat dia rebound itu dia box out, tapi gimana ya? Bola tuh tiba-tiba tuh kayak larinya ke dia, walaupun ada yang lebih tinggi. Kayak dia, come to papa. Gitu. Nah, sama kayak steal. Steal itu salah satu hal yang sulit dilakukan. Latihan apa sih? Gak ada latihan ya sih kalau Naluri aja. iya. Ngeliat, oh ini bolanya agak goyang dribblenya, Ngeliat kayak, oh kayaknya aku pasti kesini deh. Jadi kayak interceptnya langsung ya. Bisa baca dia. Core visionnya bagus. Gitu, jadi naluri aja tanpa ada yang kamu harus latihan khusus sama pelatih kamu. Misalkan, oke, kita latihan steal nih. Misalkan apa, timing running. Kalau di pon kan ada timing jump. Ya, nanti kamu nggak ada ngelakuin itu. nggak ada. Feeling aja. Soalnya ya kita tahu lah kalau misalnya bola gerak kemana itu pasti harusnya kita sebagai pemain tahu. Ya, karena bola nggak pindah loh. Ya, dong. Pasti pilihannya kalau ke kanannya ke kirinya. Kalau emang saya jaga di bagian sini, wah udah siap-siap aja bola. Udah feeling aja. Timing, intinya timing. Karena kalau orang passing rata-rata dia, apalagi udah pemain liga tertinggi, dia nggak mungkin passing polos. Kemungkinan passing polos itu jarang. Pasti ada fake pass segala macam kan. Nah, otomatis dia bisa tahu nih mana yang fake pass, mana yang benar dia mau passing. Timing ya. Nah, kan kalau aku lihat kamu main selama ini ya, dari kamu pertama di liga mahasiswa, perkembangannya terus sampai liga tertinggi Serikandi, aku ikutin terus. Ini signifikan tuh. Statistik dia walaupun gue nggak based on baca yang pasti pegang, tapi gue melihat sendiri perkembangan Stella yang gue lihat dari awal di liga mahasiswa sampai dengan dia ke titik saat ini itu naik dari segi tembakan, poinnya, dari segi stealnya, larinya juga gue melihat wah ini berubah total gitu ya, peningkatan. Kamu PT nggak? Ada pelatih khusus atau memang kamu lakuin itu sendiri? Nggak ada sih. Wow, serius? Iya, nggak ada. Kamu lakukan itu sendiri? Ya, Langka men. Sekali band cewek langka lagi. Sekali band cewek langka. Jujur ya, gue nggak bohong. Dia itu aja, gue sempet yang kita di Raja Wali ya, main lihat. Itu grafiknya tuh gue lihat terus naik sampai detik ini. Terakhir gue melihat itu ya kemarin di Pekanbaru, di mana di Jakarta, di Jakarta. Itu gue lihat ini begini. Jadi menurut gue ini ada orang nggak di belakang dia yang nge-push, dan itu kan. Apakah dia PT sendiri, misalkan ambil siapa kan sudah ada itu, atau ke pelatihnya. Nah, soalnya Bang Budi, Bang, gue pengen lebih ini Bang, atau siapa asisten pelatihnya, gue pengen lebih. Enggak, itu kan nggak lakukan. kalau pacaran terus Pengen nggak ini cuan basket? Apa enggak? Nggak juga sih. nggak harus Kayaknya ada pengalaman. karena Karena itu kalau nggak ada lanjutannya jadi fitnah. Harus ada lanjutannya. Karena apa? jawab sendiri aja. Jawab sendiri. Jadi sebuah teka-teki. Oke. Ada lagi? Mungkin dari lo? Oke. Kita break dulu.
Ada yang mau lewat biasa, ada yang mau lewat. Yo, back again ya. Kita tadi ada rekan kita yang balik lagi. Oke, balik lagi nih ke Stella Fabiola. Orang tua dukung nggak sih? Iya lah, masa dukung pacaran? Basket Banget. ya. Keluarga, papa, mama, kakek, nenek, oma, ada yang main basket? Oh, tinggal sama om ya berarti di situ. Main basket juga om itu. Suka main-main ya. Cuma ayahnya tuh olahraga. Nggak pernah ke jenjang yang lebih tinggi. Oh. Enggak. Berarti selain di sekolah juga kamu disupport juga sama om kamu ya. Saat itu ya sampai kamu sekarang bisa ada di titik tertinggi ini yang menurut aku sih ya ini level masih bisa kamu lebih tinggi. Cuma di poin ini ya. Nah, kalau dari gue mau nanya lagi nih. Keluarga udah dukung kan. Kamu udah buktiin kamu berhasil. Ini untuk teman-teman nih yang mungkin masih kuliah atau sekolah ya. Masih kuliah, masih sekolah. Gimana sih bisa kan kamu bilang udah lulus ya? Iya. Tapi generasi wisuda online mungkin. Nah dia beruntung. Dia generasi wisuda benar. Ini generasi wisuda online. Nah, gimana sih dengan kesibukan kamu main di liga tertinggi, Serikandi, main juga di kampus, terus belum lagi kamu dengan kegiatan pribadi kamu, hitungannya kalau 7 hari ini kan ada kampusnya nggak? Latihan klub, latihan kampus, tugas kuliah. Kalau aku bagi waktu gimana sih? Ngakalinnya gitu. Pasti ada yang dikorbanin ya. Kalau saya sih jarang nongkrong, jadinya pasti ngorbanin sosialisasi. Oh, Iya. Tapi nggak ansos kan? Nggak usah. Tapi nggak ansos. Karena latihannya benar-benar full banget. Nongkrong paling seminggu sekali, kan 2 minggu sekali. oh gitu. Iya. Jadi kamu mengorbankan bukan pendidikan, bukan latihan, tapi mengorbankan kesenangan pribadi kamu yaitu hangout sama teman kayak gitu-gitu ya. Tapi teman-teman yang di luar basket ya, kalau misalnya teman-teman basket, ya biasa abis latihan. Oh, habis latihan. Oh, itu ya. Yang lebih Ya. Jarang Jalan kuliah atau apa teman SMA. nongkrong cantik gitu. Oh, kuliah pulang. Enggak, dari tempat kuliah langsung ke tempat latihan. oh tuh, ya. Oke, berarti pengorbanan kamu cukup berat juga. Ya dong, mengorbankan di masa muda, masa kuliah, itu dari SMA kamu seperti itu? Atau dari SMP? Dari SMA. Dari SMA. Karena waktu SMA banyak ikut seleksi bawa kantor DKI. Jadi pulang sekolah benar-benar, dulu kan nggak ada Gojek ya, jadi naik busway ya kan. Oh gitu? Iya. Hanya untuk mencari itu ya? Jadi ada latihan, pulang malam, udah lagi. Kayaknya ini gue agak nebak gitu. Mungkin gue punya pemikiran mungkin salah. Yang ngebuat dia tidak mencari cowok adalah karena dia kesibukannya dia ini. Dia agak-agak lupa dengan yang namanya seorang makhluk laki-laki gitu. Kayaknya tidak dulu. Kalau gue bilang gitu, itu ada nilainya. Jadi cewek-cewek model-model gini dia nggak sibuk nyari. Oh, ada dia, tinggal dia cuma seleksi. Oh, oke, gitu. Jadi nanti ada namanya Stella Idol ya? Iya. Stella Idol. Dia duduk. Gimana Mas Anang? Gimana Om? Tanya ke Om Tante dia. Gimana Om? Cocok nggak? Saya yes. Pakai gitar, ada yang freestyle. Bisa kita bikin nanti Stella Idol. Stella Idol. Open selection. Jadi pick up date, bukan pick up date. Pick up date ya. Ada acara sendiri
week update. Itu gokil. Boleh juga. Jadi kalau gue pasti ternyata pemikiran lo oke juga sih, bahwa dia tidak mencari, tapi dia dicari. Dan dia, karena dia terlalu fokus lah kasarnya mengejar karir dari segi basket, dia jadi agak lupa nih dengan kaum Adam, gitu kan. Tapi selama, gini deh, kita persen kita. Ini kamu udah lulus ya, berarti udah nggak ada beban, nggak ada tanggung jawab secara edukasi. Kecuali kalau kamu mengambil S2 dan S3. Kamu udah nggak tanggung jawab. Jadi satu PR kamu udah hilang. Kamu tinggal fokus ke basket. Entah klub, bawa Scorpio juara, atau dapat emas ya di 3x3 pon. Berarti target kamu cuma 2. Iya dong. Cuma 1 nih, cuma di basket. Bisa dong, berarti yang cowok masuk. Karena kemarin kan ada sekolah. Iya. Sekarang ada. Kemarin 50-50, pas. Sekarang ini 100. Enak dong kalau 100. Set. Mungkin nggak itu kamu lakuin? Kamu buka gitu. Ini penting loh bagi yang nonton. Siapa yang nonton langsung ada DM. Ini penting loh. Nah dia juga kemarin kita gituin. Yang minat mana dia nanti bisa hubungin loh. Jadi ini semi biro jodoh sih. Nih kalau gue lihat dia lebih seperti dia. Bukan dia mengejar. Gini deh, biar jelas deh. Kita spesifik yang kecil. Tipenya kayak gimana cowok? Iya, tipenya kayak seperti apa? Kalau anak basket enggak juga ya. Boleh. Tapi nggak prioritas ya berarti ya. Iya, Oke, berarti anak basket peluangnya sama dengan anak-anak lain. Nggak eksklusif. Oke. Nggak ada yang spesifik banget, yang penting bikin nyaman aja lah. Bikin nyaman. Oh, tukang kasur dong. Bisa. Tak kasur, jok Nyaman. Itu yang penting bikin nyaman. Nyaman dari segi apa dulu nih? Banyak nih. Nggak mesti ganteng, yang penting humoris ya berarti ya. Nyaman. Tapi bukan orang gila ya. Kalau kita orang gila. Jadi Jadi nyaman. Bisa bikin seorang Stella Fabiola ini merasa nyaman, tenang, adem ya. Oke. Terus yang pasti nge-support karir kamu dong. Iya, benar. Support karir. Apalagi kalau ketemu fans, Stella ada yang mau minta foto bareng, nggak boleh langsung di. Siapa ya? Siapa tuh? Ya, ada tuh. Kita ngebahas dia. Kita ngebahas itu berada tuh. Cowoknya langsung. Fans. Sampai akhirnya diputusin cuy. Jadi open nih, masih open selection. Mungkin nanti kita bikin edisi pick update ya dengan Stella. Mungkin juga mau support untuk pick update. Itu kan ada stage tuh di situ. Iya, bikin seleksi ya. Gitu kan, kita bikin seleksi untuk Stella duduk sama omnya tantenya kan. Om enggak, kayaknya ini kurang ini. Gimana? Ini kurang ini tante. Gimana? 3 juri biasa Stella tantenya. Iya dong. Bisa. Lebih suka yang bekerja kantor atau pengusaha. Bekerja kantor pengusaha. Bebas. Kantor gini, yang punya kantor atau karyawan kantor. yang punya kantor Atau karyawan kantor. Kayaknya yang punya kantor. Ya, punya kantor. Siap-siap ya yang punya kantor. Kantor bisa ingat RW bisa kantor Bikin PT nggak mahal. Bikin PT nggak mahal, betul. Bikinnya gampang lagi. Oke, berarti yang punya kantor. Harus seiman atau enggak? Enggak. Nggak harus iman. Seagama enggak? Catat tuh. Catat. Nilai itu di langit. Nah, harus iman tapi harus kalau bisa. Tapi kalau enggak masalah. Oke, catat tuh ya. Terus juga berarti gini, Tom. Seperti yang lalu-lalu, saya berdua dan YouTube channel ini tidak bertanggung jawab apabila tahu-tahu banyak yang DM Stella. Kita tidak bertanggung jawab. tapi kalau mau jadi DM kita juga buat nego-nego Bisa, asal harga cocok ya. Harga cocok. Harga cocok, kita bisa bantu gitu kan.
lebih suka yang punya kantor. Walaupun yang kerja di kantor pun tidak masalah. Kedua adalah tidak mesti seiman, nggak masalah. Kalau bisa seiman. Tapi kalau nggak pun problem. Tapi jangan satu Satu gender. Enggak, kalau itu nggak satu gender nggak ya? satu gender. Oke. Jadi ini, terus bisa bikin ya. Nggak mesti anak basket, karena dia udah megang kunci anak basket semuanya, ya kan? Ini yang bahaya sebenarnya yang nyaman, habis nyaman udah nyaman ditinggalin. Nah, itu gila lo. Kenapa jadi Nah, ini banyak yang begitu tuh. Udah nyaman, ditinggalin. Kemarin bilangnya ada dia. Udah nyaman. Udah ada kabar. Nanti. Udah nyaman kabar. Satu Jogja tahu lagi. Anak-anak basket Jogja tahu lagi. Gitu. Keempat tuh, Pak. Ada lagi nggak nih kriteria? Apakah harus tinggi, apakah pendek, ataukah harus lebih tinggi dari ingat, berarti yang 150, 130 mundur. Mundur teratur daripada sakit hati. Benar nggak? Itu udah nggak masuk kualifikasi, gitu. Maaf aja, kualifikasi nggak masuk. Ini Stella 164. Berarti harus 170 atau 169. Jadi senti. Berarti kalau 165 dia mesti pakai sepatu yang tinggi. Oh, pakai boot. Biar kelihatan. Nah, ini lebih spesifik. Berotot atau enggak? Oh. Ya, berarti intinya berotot Bisa dibentuk kan? Lebih cepat yang berotot. lebih cepat yang berotot langsung. Bro. Kalau enggak dia pasti mikir, ini lemaknya berapa nih? Berapa lama program latihannya? Karena dia atlet tahu bakar lemaknya berapa, kardionya berapa. Jangan. Ini kayaknya butuh 3 tahun. Aduh, 3 tahun kegemukan enggak lama. Berotot. Berarti gendut boleh, atau betis varises otot. Betis varises otot loh. Boleh. Dia bilang tadi kan, nggak mesti anak basket. Berarti nyalakawan boleh dong. Binaragawan gimana? Oh, maaf ya. Kayaknya banyak fans yang binaragawan langsung ngurusin badan semua. Kecilin, diet gitu. Stop. Oke. Suka cowok yang olahraga atau nyari duit doang? dua-duanya kali. Atlet tuh nyari duit dari olahraga. Iya bisa. Cari duit juga, tapi harus Atlet nyari duit dari olahraga. Ya, bisa jadi. tapi bukan basket ya. Mungkin atlet catur yang kalau Master. yo itu catur main gitu lagi jalan bareng dikit-dikit skak. Nah, apa gitu? Skak. Gitu. Jadi kalau bisa yang berolahraga pastinya ya, senang olahraga. Oke, itu udah nilai plus karena dia juga sekolah olahraga. Posesif atau playboy? Berat nih. Posesif aja. Daripada playboy, Dia lebih suka diposesifin daripada dimainin. Harusnya kayaknya yang posesif atau yang cool. Jangan, playboy langsung. Bedain kan. Kalau dia bilang, aku suka yang playboy. Tapi ada yang juga Ada yang suka playboy juga ada. Berarti lebih mending diposesifin ya daripada disakitin ya. Padahal diposesifin juga sebenarnya tersisa. Tapi lebih baik tersisa diposesifin daripada tersiksa dimainin ya. Pengalaman biasanya gitu. Banyak ternyata pengalaman nih, doi. Oke. First love tadi ada yang nanya soal first love. Aku nggak nanya siapa, tapi first love kamu SMP atau SMA? What? Oh, belum. Nggak di SMP, nggak di SMA? Saat SMA nggak pacaran? enggak. Saat SMA? Enggak.
Duh, belum pernah pacaran. Good wife, calon good wife. Ya, Karena juga belum boleh waktu itu. Oh, berarti harus gue tambahin. SMP, SMA, apa kuliah? Belum boleh juga, jadi emang nggak mau. Oh, sampai kuliah belum boleh? Tuh, catat. Berarti sekarang udah lulus SD, udah lulus SMP, lulus SMA, lulus kuliah. Berarti nggak ada lagi dong ngomong nggak boleh. Belum dicoba. belum jadi. Nah, belum jadi. Nah, jadi gini, ini kan belum dicoba nih. Yang mau coba dekat dengan Stella harus ngambil hati om tantenya. Nah, ini clue nih dari kita. Deal. Jadi kalau ngapel datang bawa martabak. Martabak cenongan. Oh, bisa, soalnya. Oh, Martabak bisa yang daun-daunan bisa. Atau dibikin aja dibikin. Datang bawa buah-buahan. Bawa pisang, malam minggu ini bawa pisang, besok durian, Durian acil. terus komen nanya, kamu punya kebun? Tiap minggu panen nih. Tiap minggu panen. Kayak Yuga lu punya kebun tiap minggu panen? Enggak, kerja di All Fresh. Jadi pageant ya. Tuh, udah ini dikasih clue banget nih untuk teman-teman yang ingin usaha. Syaratnya udah jelas. Cari jodoh. Kita membantu. Karena kebetulan kalau waktu Helena udah punya cowok, kita nggak bisa bantu ya kan, masa bantu dia sakit kan nggak mungkin. Jadi kita hanya bisa mensupport dia. Nah, kebetulan kamu sama Nadia posisinya adalah hitam, jomblo, high quality jomblo gitu loh. Daripada kamu ikut acara di TV, aneh-aneh. Yang di sini kita nih ada orang anak basket, hitungannya bisa nambah followers ya dong. Karena kalau ngeliat Instagramnya sering dong, Iya. apalagi Instastory-nya kan. Terima kasih ini nambah follower lumayan. Ya, dari situ untuk Stella juga. Gitu. Nah, oke, balik ke basket. Nanti nyambung lagi di situ sih, tenang aja Stella. Balik ke basket. Hal terbodoh atau terlucu yang pernah kamu lakukan selama karir kamu di basket? Bloopers kamu lah. Misalkan kau masukin ke ring sendiri, gue ngalamin dulu, Pernah SMP doang. masukin ring sendiri, Iya, waktu SMP. diketawain. Enggak. Jadi lain, tapi dia langsung malu. Kalau gue satu ini, pertama Liga Mahasiswa. Gue pertama Liga Mahasiswa, gue dapet bola jambul, itu gue main cuma 20 detik. Almarhum Amrana disintai ngasih jambul, gue dapet bola, gue masukin lah layup ke ring sendiri, dan gue yes, tepak gue kepala gue dengan kapten tim gue. Lo bego, ditarik gue ke bench, 4 game gak main. 20 detik. Rasanya main 20 detik gimana cuy? 4 game sisa gue gak main. Bodoh itu. Itu gue ngalamin. Saat itu Liga Mahasiswa waktu itu masih Gudang Garam. Gue ingat banget. Kuningan sih. Semua pada ketawa. Gue kira menyemangati gue. Debut anak botak kan, baru ospek main nyetak poin. Gue kira gue debut gue. Konyol sih dia konyol. Bukan 4 quarter ya, gue nggak dimainin. Saat itu gue masih 2 quarter kan. 4 game bener. Hidup mana deh? Enggak. Enggak. Pemain jersey. Bisa. Tim kembung dong, minum mulu. Keringetannya sama. Tapi keringetan karena teriak-teriak teman. Bener. Latihannya tetap kenceng, di ekstrain tetap bawa jersey. Gak pernah, cuma ngalamin gue SMP ya? Iya. Oh, anak SMP mah gak terlalu malu, coba di Liga Mahasiswa. Di streaming loh, untuk gue dulu belum pernah streaming. Ini di streaming, diputar terus sama orang. Oh, ngalamin itu ya? Selain itu, kamu karakter main yang trash talk nggak sih? Enggak. Kalau di trash talkin lawan, kamu nggak balas?
Belum pernah sih, kayaknya sih enggak ya. Gak pernah di trash talk sih malah. Lawan kamu gitu deketin, trash talk ke kamu itu enggak. Sopan-sopan dia ya. Kenapa yang menjaga gitu ya. Dia mungkin kalau habis nge-steal gitu ya. Habis nge-steal dia, apa yang tadi steal? Santun. Pemain santun. Gitu kan. Mau steal nih. Kalau tadi lagi jaga, benar. Aku steal lah. Terus minta maaf. Balik lagi. Kalau biasa bisnis steal nggak tak poin, konsep teman kan dia nggak kelawan nih. Sorry. Mana? Gua cari pemain game begini. Jadi gitu ya kamu nggak pernah di trash talk lawan, kamu juga nggak trash talk lawan. Nah, ini terlalu santun nih pemain nih, gue bingung nih. Pernah siapa pemain selama karir kamu yang paling kamu nggak suka? Entah dari gaya mainnya, karena susah kamu jagain, yang paling kamu nggak suka. Gila. Misalkan taruhlah, gue paling nggak suka sama Tommy ini main, susah banget gue jagain, atau sikutnya jahil. Siapa sih? Kan kamu pasti dong dari kamu pertama main basket sampai detik ini, ada lah pemain-pemain yang kamu nggak suka dalam arti positif ya. Gila, gue jagain dia sampai napas gue mati, habis gitu, terus steal dia susah banget, calling mulu gue ngeliat. Siapa sih? Ada sih. Wih gila, semua pemain bisa disikat sama dia. Berarti tetap ya, jadi kamu menganggap gue bisa melawan dia, jagain dia, gue bisa, atau gue ini dia bisa lewatin dia. Gak ada pikiran apa-apa sih. Pemain santun. Gak ada beban sih, gak ada beban. Jadi selama tanding tuh gak pernah ada beban. Pressure di diri kamu kan biasa kalau mainnya kayak kita nih, kalau main bertanding ada beban apa gitu kan, yang apa ya, kalau pelatih ngomong kita harus menang apa kan, pasti ada sedikit pressure dong. Kalau kamu bisa membuat kamu sampai nggak pernah trash talk lawan nggak pernah trash talk kamu juga, nggak ada pemain yang kamu anggap susah, berarti nggak ada beban. Ya ada, cuma kayak Kesel sendiri itu. nggak ada, ya nggak ada. Semua pemain udah pernah kamu steal. Jadi mau gue pertanyakan. Yang pengen banget pemain putri saat ini di Indonesia, yang pengen banget kamu jagain terus kamu steal dan kamu nyampe poin dari siapa? Bola yang lagi pegang siapa? Angel kan. Oh, Angel Siap. Kita tunggu Scorpio GMC lagi. Angel, kalau dapat steal, lo kena steal jauh, waduh dia harus lo balas jauh. Tapi tenang, santuy kok dia. Dia pasti nanti permisi dulu. Dia permisi dulu. Dia, game ini gue mau steal lo ya. Berarti di rumah udah ada checklist atau Namanya checklist. Ini udah pernah. Ini udah. Oh ini belum. Ini belum. Ini gue harus kejar. Ada itu. Itu bisa WhatsApp dulu tiba-tiba kalau dia nonton. Oh jadi steal apa yang steal gue? Dia tahu dia kan rame orang kan. Rame banget kan. Kamu pengen banget jagain dia sama steal sih. Emang belum pernah bisa dapat dari dia? Ada susah sih. Jaga dia memang agak susah. Kamu udah pernah dipanggil seleksi timnas nggak? Mau? Pasti mau. Nggak kirain. PON ini udah cukup. Habis dia 2021 ikut PON, udahlah gue pengen kerja gitu. Oh Iya kan? Kalau panggil timnas, ntar dulu deh gue pengen kerja, udah. Kan ada kayak gitu. Kayak Lena kemarin kan ngomong apa? Sekarang aku udah kerja, kemauan kecil ada, tapi enggak deh. Ya kan ngomong, nggak mau. Kasarnya kemauannya udah kecil banget kayak dulu. Mau kamu masih ya? Berarti sekarang umur 24. 23? Mau 23. Mau 2? Oh, berarti nah, ini pertanyaan lagi nih, masalah umur. Kamu 23 ya? Mau 23? Mau 23. Mau 23. Cowok yang bisa deketin kamu dan berpeluang masuk kamu, yang beda umur berapa tahun? Maksimum. Apa bebas-bebas aja? 50 tahun bisa nih. Jangan dong. Nah, berarti kan Ya, masih tahun lah ya kali ya. 6 tahun di atas. Iya. 6 tahun di atas,
punya perusahaan, berarti umur 29 ya. Umur 29 tahun, punya perusahaan, suka olahraga, badan berotot, ya dong. Agama tidak ada masalah. Yang merasa masuk kualifikasi Stella, bisa langsung DM. Nanti di podcast. DM aja CV-nya, DM aja CV. Pakai CV. Oh ya, CV. Sama seperti Nadia, jangan lupa ada surat keterangan RT RW, keterangan belum nikah ya, RT RW kelurahan. Terus juga kalau bisa ada slip gaji. Itu penting. Nah, itu penting. Biar tahu lah pengeluaran sebulan berapa dia. Slip gaji. Kalau yang punya perusahaan, lampiri dengan kopi dari akte PT. Dan gerak di bidang apa? Bisa langsung di DM. Sifatnya scan aja ya. Scan. Bisa. Terusnya PDF. PDF, biar gampang. Open kok. Selama main basket pernah injek paling parah kan? Cedera. Biasanya kan gitu. Apalagi yang tukang lari kan. Iya. ACL belum pernah. Aduh, amit-amit nggak. Kamu nggak pernah cedera? Engkel aja paling. Waduh. Selama kamu berkarir tuh engkel. Iya. Engkel aja. Parah tapi Nggak parah. Nah, engkel biasa. Berarti secara ininya kan kuat. Static skill-nya tinggi. Court vision-nya bagus. Tembakannya bagus. Masih muda. Umur 23 tahun. kita tuh Bebas. Kita bebas. bebas kan? Belum diberi kesempatan. Masih 23 ya. Mau 23. Bisa lah di umur 35 mungkin. Kita tahu habis YouTube channel kita keluar kan, dipanggil seleksi. Pointos, tolong diperhatikan Pointos. Timnas dari timnas Singapura jadi. Oh salah ya. Singapura mana? Yang aku Singapura bagus nih. Jadi pelong dong, pelong. Nah, kalau pemain cewek yang di Indonesia ya, masih aktif maupun yang udah enggak, yang kamu idolain siapa? Yang idolain. Apa Cita? Kenapa kamu suka sama Cita? Kayak cara mainnya. Terus pribadinya juga. Ya karena kamu satu kampus jadi tahu Iya. ngeliat dia. Mungkin mengenal juga. Kita di Bali dia. Oke, kita break dulu. Sebelum kita lanjut, kita mau tinggal dulu nih agak lama. Soalnya kita diajak ke dapur. Kita mau memasak bersama chef Tommy. Bukan Tommy dia. Oh, dia masak airnya kosong. Hancurin makanan. Nah, menghabiskan makanan ya. Oke, habis kita masak-masak, kita balik lagi ngobrol episode durasi terakhir ya, dengan pertanyaan pamungkas dari Tommy. Siap-siap dengan pertanyaan pamungkasnya. Dan itu harus kamu jawab. Nggak boleh. Kita mau masuk ke dalam. Mana ini? Nah ini kitchennya. Lagi pada sibuk di dalam. Wah harus pakai ini. Gue pakai ini dulu nih. Nah, hari ini kita mau masak apa Tom? Hari ini kita mau masak fusilli. Fusilli. This kind of pasta, yeah, fusilli. Fusilli. Makan langsung di sini. Yes. Wah, seru bener. Yes. Yeah. PUBG. PUBG. Gue harus ikutan pakai ini juga. Kita lihat kita masak. bakalan pakai pesto. Oh ini yang Potato tadi pesto. di depan nih gua sama Reza, ini apaan ya kan? Iya. Ini apa nih? Bahannya apa? Gue bikin homemade pesto. Gue pakai pistachio. Pistachio, oh tahu pistachio. Cashew. Kacang mede. Oh ini pakai kacang mede. Kita blend sama daun belso. Oke. Belsonya itu yang Genovese sama yang Italian Lodge. Wah, kayak gitu. Ya, ini olive oil, thyme,
Cool. Dan mau makan banyak kalau makan dikit? Kalau Reza sih banyak kayaknya Reza. Kita bikin ya. So we have to wait like 10 minutes. 10 minutes ya. Yep. Oke. Udah mau mulai ya? Yep. Ya. Olive oil. Olive oil. Red garlic. Garlic ya? Yes. Oke. Just crack it. Okay. Here. Cream. Cream. Then green mussel. Okay. Okay. Cream. A lot of cream. Ini berapa lama nih nanti? Bentar. Sebentar. Kok gue jadi lapar ya, Tom? Jadi lapar ya gue? Iya, pastinya harus masak. Gue jadi lapar ngeliat dia masak belum disajiin. Wah, mantap ya. Wangi. Okay, also very fresh. Wow. After this, after all seafood, Jadi semua bahan yang dipakai di sini fresh semua ya? Fresh. Tuh, ingat tuh, fresh. white wine. White wine. Kita sudah mulai mau mindahin ini sini pastanya. Tuh. Soalnya kita nggak pakai. Wah, Jangan pakai apa? nggak pakai wok. Wow. Kita udah mau mulai nih, pindahin pastanya ke situ. Mantap. Bersama Chief Tommy. Sama siapa? Chief, sekarang jadi Chief kan? Chef. Oh Chef, Chef. So,
Cream. Japanese shrimp. Nah, ini dia sausnya. Ini dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udangnya nggak terlalu lama, guys. Nggak mau terlalu lama. Terlalu lama. Kalau Malah. nanti overcook. Tuh, overcook. Yes. Yummy. Jadi ini belum launching sebenarnya. Belum. Belum launching. Oke. I always put some butter. Baru udangnya dimasukkan. Yummy, Look at the yummy, color. yummy. Oh, sorry. Yummy, 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 yummy. Yeah, look at the color. Looks like it's so fresh. Oh. Kan jadi lapar nih. Fresh banget. Berarti ini udah finishing ya? Belum? Oh udah. Udah finishing dari chef. Next, Next. Parmigiano Reggiano. Hmm. Ini lagi next. Habis bacon. Mantap. Then more of this black pepper. Black pepper. Yes. Buon appetito. Yeay. Langsung disajikan. Oh lala. Tom, Lala. pertanyaan Tom. Ini cabai. No, ini pesto. Ini, Yes, pesto. tapi kayak minyak gitu ya kalau ini. No, itu virgin olive oil. Dari tadi gua ngapainnya tuh pakai cabai, makanya gua aneh kok roti pakai cabai. No, Seriusan? Dan ini nggak pedas berarti? di mana-mana di Itali kita kan pakai virgin olive oil. Ini resep Itali. Iyalah. Thanks chef. Thank you. Thanks chef. Oke. Balik lagi Tom nih ya. Balik lagi kita. Perut kenyang, otak cerah. Gua habis kepanasan. Tommy tadi ikut masuk ke dapur. Lihat masak. Bikin apa Tom? Pasta? Chili. Kerang hijau, udang, Shrimp ya. cumi, bacon. Makannya roti buntel. Pakai sambal terasi. Kalau gua sambal terasi, kalau di Padang tuh Sambal hijau. Sambal hijau kalau di Padang. Ternyata bukan sambal. Malu Nora atau Tahu biasa warteg. Nah, lidah warteg kita. Dikasih makanan mewah. Tapi nanti kita kasih nih. Ikan Tommy lagi di Tommy dan Tommy lagi masak. masak Tommy yang beneran. Gue cuma bisa ya. Gitu. Terus penikmat ya kita berdua. Penikmatnya kita berdua.
Terus juga katanya sih di Stella mau ada gift nih dari sini, dari nasi goreng B2 sama. Oh itu katanya mantap banget. Jadi kalau yang hobi makan B2 bisa datang ke sini. Special, secret menu. Betul. Nggak pedas tapi kamu pesannya tadi? Iya. Nggak pedas. Gitu. Nggak pedas, manis ketemu manis, diabetes dong. Iya kan? Harusnya kamu pesan pedas. Kamu manis, nasi gorengnya manis, diabetes loh. Iya dong? Iya betul. Kena kan? Kenapa kan ya? Kena bahasanya. Nah jadi sekarang segmen terakhir. Ini Stella harus duduk mesti jawab. Kenapa? Karena ini bertujuan untuk basket Indonesia. Ya. Jadi apa yang Stella berikan, lontarkan, yang ada di pikiran Stella ini memberikan satu masukan ya untuk basket Indonesia. Basket Indonesia seluruhnya. Silahkan Bung Tommy. Jadi jelas dari awal yang kita tanya yang biasa kita ambil buat yes kita untuk masukan untuk basket Indonesia. Jadi pertanyaannya adalah dari Stella selama berkarir Liga Liga Putri. tertinggi putri di Indonesia, ada nggak sih yang mungkin nanti akan membangun basket, khususnya basket putri kan masih harus ada progres nih dari tahun Setiap tahun. kan ada nggak sih masukan basketinnya yang itu Entah liganya, entah ya. kompetisinya, entah pembinaannya. Maksudnya putri ya, karena kan yang ngalamin putri, kita ngalamin putri katanya kan. Jadi apakah misalkan putri latihannya samain dong ke cowok, kayak gitu misalkan, karena kemarin saya ke Jepang, saya ke sini, ya ceweknya tuh disamain kok latihan cowok kayak gitu. Terus misalkan juga kompetisi perpanjang, perbanyak klubnya, ya, itu masukan kan. Nah, masukan ini akan sangat bermanfaat dan berarti dan didengar kalau yang nyampein si atletnya. Hanya kita nanya. Paling ini sih untuk pembukaan seleksi dalam Seleksi untuk open seleksi. Biasanya kan pemanggilannya kurang terbuka ya kalau menurut saya. Oh, diam-diam atau gimana? Banyak yang kayak saya bertanya-tanya dulu ya, kayak pemain ini nggak dipanggil seleksi ya, seenggaknya minimal untuk seleksi. Ikut seleksi dulu, gitu. Urusan kepilih atau enggaknya belakangan ya. Lebih terbuka ya. Minimal keterbukaan yang dimaksudkan Stella adalah mungkin maksudnya adalah klasifikasi pemain yang dicari itu seperti apa sih kayak gitu kan. Jadi di open misalkan oke, menurut Stella sih ini bagus gua ambil. Oh, ternyata skill dribble kirinya harus 9 ya minimal kayak gitu atau bisa ini kan ada kelebihan itu. Emang selama ini nggak gitu ya? Diam-diam terus asal ambil atau gimana? Kadang-kadang operasi gitu, dapetin menteri open selection untuk basket. Oh ya, ini atau enggak yang pro atau enggak kan? Jangan salah loh, mungkin bisa. Tapi jangan salah. Kalau menurut gue pribadi ya, memang level liga tertinggi di sebuah negara itu diisi oleh pemain-pemain terbaik. Ya, memang kita nggak bisa pilih baik putra maupun putri. Tapi kalau menurut gue pemain-pemain kita ini untuk Indonesia ya bicara. Untuk Indonesia, kaliber pemain yang tidak ada di liga tertinggi pun banyak kok yang bagus, yang mungkin juga bisa ngimbangin si pemain ini. Gitu. Tapi kan karena kesempatan doang. Ini kan masalahnya kita masuk liga tertinggi Indonesia kan karena skill dan nasib. Ini kan nggak bisa dipungkiri. Kalau ada yang mau ngebantah, kita bisa ada dua argumen. Kenapa? Skill oke. Kalau nasib lu nggak bagus sih kagak diambil juga. Ya dong. Ini dua hal ini kan. Nah, menurut gue kenapa kalau nggak open? Ya udah open selection, tapi punya standarisasi penilaian ya.
Misalkan teman-teman dihubungin, lu kirimin dong pemain paling jago lo, kayak gitu kan. Kirimin, kalau mau silakan offer. Dari Sabang sampai Merauke. Gua pribadi itu objektif. Objektif bang. Kenapa? Karena kalau itu benar-benar open selection, gua masih percaya penduduk Indonesia yang tinggal di Indonesia 280 juta jiwa lebih di Indonesia. Di negara lain itu banyak orang WNI yang hidup di negara lain dan bagus main basket. Tapi nggak pernah matang. Dan dia nggak main di liga tertinggi kita. Putra putri segala macam kan? Dia nggak main di liga. Tapi dia sebenarnya layak untuk bisa masuk ke timnas Indonesia. Itu kenapa? Karena yang kamu bilang mungkin nggak di open ya. Ya memang itu balik ya selera pelatih ya. Gue pengennya nanti karakter tim gue tuh game gini. Berarti gue putus A, C, D. Tapi kan pilihannya nggak banyak. Apalagi putri kan, pilihannya opsinya tuh nggak banyak. Tapi kalau kita open semua warga negara Indonesia, tapi punya standarisasi yang dibikin, itu malah menjadi potensi pemain-pemain kita yang keluar luar negeri akan datang. Tanpa kita panggil loh ya, tanpa kita begging, lo balik main di Indonesia, itu kan hadir. Itu bisa mengurangi yang namanya potensi naturalisasi. Kalau versi gua, kenapa? Simple case. Mario Wingsak, divisi 3 kan? Ya. Dia di Amerika main Indiana, divisi 3 NCAA. Sampai detik ini ada yang bisa ngimbangi dia sebagai point guard. Dia retire, Indonesia kritis point guard. Gak bisa dipikirin. Kedua, Arki Wisnu, divisi 2. Ada nggak yang bisa ngimbangin Arki? Yang terakhir, yang divisi 1. Brandon Jawanto, ada yang bisa jagain? Orang Indonesia itu, benar nggak? Orang Indonesia. Kalau Brandon nggak dulu main di IBL, kita nggak ada yang tahu Brandon, benar nggak? Mario nggak main di Aspak, nggak ada yang tahu. Arki nggak di IBL, nggak ada yang tahu. Kenapa mesti klubnya dulu manggil? Kenapa nggak negara yang bikin aja udah? Lu jangan ngurusin basket, lu jangan ngurusin tim. Kalau ngomong banyak, capek, ya udah tidur. Lu tidur aja, lu nggak usah. Oke, nggak apa-apa. Ternyata nggak ada apa-apa. Kita lanjut aja. Kalau benar yang dibilang sama Stella, keterbukaan, lebih terbuka lah seksi itu. Gitu. Memang selera pelatih memang, tapi pelatih itu butuh referensi. Kalau disediainnya 10 ya dia butuh 5, cuma 10 orang yang dipilih. Cuma 5 orang yang dipilih dari 10. Tapi kalau dikasihnya 20, opsinya dia bisa lebih banyak. Dan gue juga ngelatih Tom ya. Dan Stella juga lainnya. Improvisasi otak pelatih itu akan lebih berkembang kalau opsinya lebih banyak, benar nggak? Aku pengen pemainnya ada 10, tingginya cuma 160. Gue harus main kayak cepet. Tiba-tiba dikasih seleksi 100 orang, tapi rating tinggi. Lebih variatif kan? Wah, gue bisa main pola ini nih, gue bisa main gaya begini. Itu kalau menurut gue, siapapun pelatihnya kalau dikasih opsi lebih banyak, dia akan lebih berkembang dong. Kalau gue sih, gue mendukung Stella untuk lebih terbuka dari versi gue adalah open. Siapapun. Gitu. Tapi Anda, dan harus direkomen pastinya ya, direkomen. Jangan asal datang, kucuk. Gue mau ikut, oh yaudah silakan. Dribble kanannya, belecetan sana, kesini kan, maksudnya aslem, dengan asal lempar. Enggak gitu juga, tapi kita punya standarisasi yang harus dibikin. Ada standarisasinya nih, ya balik lagi, kalau ada dari pengurus yang ngomong capek, oh man, go to hell. Mendingan lu jangan nyari duit deh di sini. Basket Indonesia untuk Indonesia, bukan untuk lu nyari duit. Kasarnya kan, gimana Indonesia bisa berprestasi. Semua pengelola tim rugi. Nyari duit. Ya dong, tapi masa pengurusnya nyari duit, jadi lebih baik kita main Indonesia lebih baik. Gampang, open selection. Kalau nggak mau, gue yang seleksi, lo kasih biaya ke gue. Apa yang gue butuhin ini, gue akan seleksi, gue berani. Masa gitu? Gak susah kok. Panggil pelatihnya kan. Lo mau gaya main Indonesia sekarang gimana? Gue mau kayak gini aja, tetap. Scouting, mahasiswa Indonesia ada 2 di luar negeri ada nggak? Di seluruh negara ada. Toh, kedutaan kita juga ada kan? Belum ya, kita punya kedutaan di negara kecuali Israel. Pertanyaannya,
Kasih dong mereka pekerjaan, scouting atlet. Ya kan? Kasih mereka pekerjaan sedikit, scouting atlet. Siapa orang Indonesia main basket? A, B, C, D, E. Oke, rekomen. Keluar nanti dari induk, melihat lagi. Oke, scouting dilihat, videonya segala macam. Cake, man. Cake. Masa kita mau sampai sekarang kalau mau Filipina terus? Ya dong. Stella layak masuk. Semua layak. Mau Helena, semua tuh layak. Karena kalau mereka udah special edition. Kenapa? Karena memang mereka di level tertinggi kan. Di level tertinggi. Tapi bukan. Di level tertinggi ini bukan berarti mereka nggak punya saingan. Sekarang timnas yang main juga mayoritas yang mahal. Sampai bulan balik. Pertanyaan gue, emang gak ada yang lain? Gak ada yang lain gitu? Nggak malu ngelawan Filipina pemain muda, lawan Thailand pemain muda? Regenerasi. Center cewek? GB ya? GB? Sok. Itu aja. Kita masih punya Husna. Mungkin kalau dicari lagi, ketemu loh. Kita nggak tahu. Kalau dicari lagi, kita harus. Nah itu kan fungsinya. Jadi makanya gue bilang, mengkritik gue untuk membangun adalah kalau lo nggak mau capek jadi pengurus induk organisasi, ya ngapain lo cemplung situ? Indonesia sekarang nggak butuh konsep. Kerjain. Simpel. Budgetnya berapa segini? Oh nggak ada duitnya, ya udah. Lu jangan bicara prestasi, nggak ada duitnya ya, mimpi. Kamu di klub, main ya, oke. Harus menang 100 poin ya. Selesai main, jadi makan indomie aja, semangat nggak main. Makan nongkrong pinggir jalan indomie aja. Enak dong. Gaji, gue pending dulu ya. Enak dong. Support. Saya bilang support setiap orang di Indonesia 280 juta tinggal di Indonesia. Banyak lain tuh. Pemain bola Belanda darah-darah Ambon. Julian Van der Boer, Giovanni Van Bronckhorst, omnya tetangga gue. Petinju nasional, gue lupa. Van Bronckhorst. Itu petinju nasional Indonesia. Itu omnya Giovanni Van Bronckhorst. Om kandung, adik kakak bokapnya kandung. Itu cuma gue temen SMA bokap gue di Bandung. Orang Belanda. Giovanni-nya tinggal di Belanda. Waktu ke Indonesia ini sebenarnya balik kampung kan ya. Masih banyak kita kayak gitu. Jadi dari segi apa ya? Dari liga sendiri. Udah cukup puas dengan liga sekarang. Kurang. Apa gitu. Sri Kandi ya sebenarnya. Sri Kandi doang sih. Udah cuma itu hitungannya kayak banyak yang bertanya itu karena kadang tuh ada pemain yang itu Sri Kandi tapi tidak diperbolehkan main di tempat lain. Turnamen lain. Karena mereka aku sangat pro. Masih abu-abu ya. Abu-abu, iya. Oke, sebenarnya sih sedikit banyak gua tahu jawabannya Tom. Cuman ini bukan kapasitas gua untuk jawab. Ya dong. Yang punya kapasitas ini jawab adalah pertama dari klub, kedua dari induk organisasi. Itu. Tapi sebenarnya sedikit banyak gua tahu IBL dan Sri Kandi ini pro atau tidak. Gitu. Tapi gua ngasih clue-nya aja. Clue-nya itu kalau kita bicara profesional, lu pekerja profesional, gua kerja profesional. Berarti profesional itu ada yang namanya standar kontrak. Pertama ya, standar kontrak. Di kontrak itu jelas hak kewajiban si karyawan, hak kewajiban perusahaan, termasuk angka. Dan angka ini menyakup ke UMD atau UMR. Betul dong. Pertanyaannya, di liga tertinggi putra dan putri, apakah sudah memenuhi semua itu?
standarisasi profesional itu. Segi kontrak, dari segi salary, pokoknya kasarnya nggak hanya salary, hak dan kewajiban. Kasarnya kalau kamu bicara profesional itu, kalau kamu lihat di luar, di Amerika ya, misalkan kita ambil NBA atau PBA deh, di PBA, atlet ini saya kontrak. Oke, salary gue sekian, kontrak gue sekian. Ada nilai kontrak, di sini juga ada cowok ya. Nilai kontrak sama gaji kan? Ada. Berarti ada. Pertanyaan gue, ada di negara mana? Ini gue belum nemuin. Di negara mana yang liga pro-nya atau pemain pro-nya, seluruh pemainnya, hampir seluruh pemainnya, oleh klubnya is damage. Ditanggung tempat tinggal dan makan. Negara mana yang pemain pro-nya dibayari kuliah oleh klubnya? Pada saat kita bicara profesional berarti itu udah sebagai pekerjaan. Benar nggak? Pekerjaan kantor mana yang lo mungkin lo dikasih mes, tapi nggak mungkin setiap selama lo kerja kan pasti ada temporary. Ini selama lo jadi gue nggak bilang gue akan menjawab lo, karena ini yang saya ingin bilang bukan gue yang punya jawab, tapi sedikit banyak tuh kalau di sini. Jadi kalau ini harus jelas, memang harus jelas. Cuman gue harap dengan kayak gini, viewers atau teman-teman kita mungkin ada pihak-pihak yang bisa menjawab. Pada saat dia bisa menjawab, jadi bisa membuka kamu juga. Jadi itu bisa menjawab kenapa sih kamu nggak bisa main di 5 misalkan karena main di Gandil. Terus kenapa sih ini nggak bisa main di turnamen A? Karena wah dia pemain Srikandi itu pro. Orang bisa menyatakan pro itu dari mana? Ya, kalau induknya sendiri tidak menyatakan, gitu loh. Tidak menyatakan bahwa ini pro, ini bukan, ini pro, ini bukan. Nah, ya. Dan satu lagi, induk organisasi tidak masuk ke ranah pendidikan. Benar ya? Perbasi tidak punya ranah untuk mencakup ke dunia pendidikan. Jadi Perbasi itu hanya mencakupi dunia klub. Yang di handle tadi ada apa? Jadi kalau kompetisi yang diadakan oleh pendidikan, seharusnya selama kamu sekolah atau kuliah di tempat itu, ya udah kamu mahasiswa atau siswa. Iya enggak? Iya kan? Kan Perbasinya tidak keluar ke pendidikan ya? Itu tidak ada sendiri. Nah, segala macam kalau kamu TV kan. Oh, tapi ini acara disupport sama Perbasi. Ya, support Perbasi kan wasitnya. Benar nggak? Wasitnya bukan eventnya diadakan oleh Perbasi. Ya kan? Kalau Perbasi bikin pasti nggak ada pertandingan sekolah kan? Pasti KU, klub ya. Sekolah ini ada dinas kan? Berarti kalau gua menilai it's unfair apa gua di suatu turnamen pemain-pemain kita ini sama. Kenapa? Statusnya dia mahasiswa. Ya udah. Alasan dia pro apa? Lu mahasiswa. Sama halnya. Lu bicara pro, dia pemain pro. Lu kerja pro, lagi ngambil S2 di sebuah kampus. Ada turnamen, secara umur kamu cukup boleh main. Boleh nggak kamu dilarang karena dia kerja? Mas, karena dia S2. Dia kerja. Profesional lo adalah kerja kan? Tapi lu kuliah. Sama dong. Wah, tapi skillnya beda. Dia itu nasib lo aja yang sial. Karena pemain-pemain ini skillnya di atas rata. Berarti kamu sosial ngambil pemain bagus. Iya kan? Ngapain lu salahin pemain nih ya? Lu jangan nyalahin pemain yang nggak boleh main. Saya nggak boleh main di kompetisi ini. Kenapa lu di pemain tuh? Kalau gue jadi pelatih kita ngomong, kampus lo blongo. Kenapa lu nggak ngambil pemain juga? Iya dong. Kenapa dia yang jadi korban? Tugas kamu apa? Kuliah. Kamu beasiswa basket kan? Berarti tugas kamu latihan tadi kan? Terus dilarang. Yang salah siapa? Yang ada acara kan? Benar nggak? Bukan pemain, bukan kampus tempat dia kuliah. Yang salah ini, yang ada ini. Bego gitu.
Lu ngadain turnamen, ngundang kampus, pemainnya nggak boleh main. Lu tuyul yang ngundang. Iya. Lu boleh ngelarang, tapi lu bikin regulasi kayak di eksekutif. Minimal retire 2 tahun, masuk akal, ya kan? Boleh main, tapi lu dari retire 3 tahun, 2 tahun, ya kan? Lebih manusiawi. Kampus boleh dia main pemain pro, tapi dia udah retire ya. Itu pikir kampusnya mikir sendiri, aduh. Itu sah, tapi boleh. Katakan boleh main pemain ideal atau Sri Kandi, boleh main, tapi dia udah tidak aktif 2 tahun. Nah, dia kampus itu dia punya hak. Bener, kan nggak larang. Tapi dia harus 2 tahun nggak main, misalkan. Gue harus ngambil yang mantan pemain kampus gue. Nah, masih ada kemungkinan itu. Terus dari segi umurnya juga kuliah cukup, gitu kan. Tapi jangan lu bikin open turnamen antar universitas. Tapi pemain Sri Kandi IBL nggak boleh. Kenapa? Ya skillnya nggak adil dong. Kampus A isinya pemain semua, kampus B isi pemain semua. Sedangkan kampus ini bukan. Ya kampus ini yang bego, menurut gue. Kenapa nggak ngambil pemain kan gampang? Ini enggak. Ngapain lu salahin pemainnya? Kamu main ya? Emang? Kamu dibayarin sama kampus kuliah ada? Terus ada pertanyaan ngelarang. Kampus disalahin. Kagak yang ngadain yang bego. Menurut gue itu yang ngadain. Dan jangan menyalahkan Perbasi. Itu bukan anak Perbasi. Karena rata-rata kampus ya waktu aku ngelatih juga ngomong kayak gitu. Wah ini karena dia pemain jago gini. Udah pernah main di ini. Gue selalu ngomong kayak gitu. Ya, kenapa kampus lo nggak ngambil? Ya kita nggak disupport sama kampus. Ya itu derita lu. Bukan derita gue. Lu yang menderita gue nanggung. Kenapa agak saudara bukan nih ya? Gue ngurusin diri gue sendiri. Udah susah bisa. Ngurusin lo lagi. Makin pusing gue. Ini derita lo itu. Dasar gitu kan. Jadi jangan tapi Perbasi melarang. Siapa Perbasi melarang? Tunjukin kata-kata Perbasi melarang pemain pro main di kompetisi lain. Gak ada. Karena itu bagus untuk ini mereka juga sekarang ada jilik di NBA. Ya kan? Di NBA ada jilik. Pemain lagi recovery atau udah retired atau tidak dipakai NBA bisa bermain di sini. Ini orang-orang ini yang mau beranjak ke NBA bisa main di jilik juga. Mereka ketemu. NCAA jadi mau sistemnya kontrak berbayar. Pemainnya digaji. NCAA kan konflik kan gara-gara jilik digaji, pemain-pemain SMA yang mau ke kuliah pada lari ke jilik kan karena dia dapat gaji kan. NCAA ketakutan salary-nya kualitas permainan turun kan logikanya. Tapi menurutku itu fair. Itu fair. Secara bisnis, secara olahraga fair. Lo nggak bisa larang. Tapi kenapa? Induk organisasi Amerika sama seperti yang Perbasi tidak bisa merana ke sekolah. Kenapa? Jadi diokein. Ya karena itu yang ranah mereka. Boleh. Tapi sekolah, NCAA. Itu kan dari NCAA cuma butuh pemainnya. Gue nggak bisa ngatur regulasi dulu. Gitu loh. Induk organisasinya Basket Amerika nggak bisa ngaturin NCAA. Gue ngaturin klub. Gitu loh. Perbasi juga sama. Gue nggak bisa ngatur sekolah. Itu udah ada mempes. Kita ada menteri olahraga beda udah. Jadi masukkan aja nih. Benar yang dibilang sama Stella harus jelas abu-abu. Tapi gue nggak bisa jawab. Yang jawab harus itu. Gue yang kompeten. Dan juga ternyata. Cuma kalau permasalahan dia nggak bisa tanding karena statusnya dia misalkan main Sri Kandi dan orang-orang menganggap ini Sri Kandi ini pro. Ya bego yang ada pertandingannya. Lu mau majuin basket Indonesia, tapi nggak membiarin atletnya main. Gimana berkembang? Iya dong. Lu bikinlah kayak eksekutif. Boleh main 2 tahun ya, retire. Ya dong. Atau belum masuk di draft ya. Cek kan ada website kan, pasti ada website. Oh ini belum masuk draft, belum masuk drafting gaya roster, belum masuk roster. Tapi memang dia misalkan kayak kamu nih, Sri Kandi. Tapi dia 2 tahun ini terdaftar doang, tapi nggak masuk roster. Dia tes statistik nggak main, itu oke. Menurut sih, aku pribadi oke. So, what the problem? Ya itu aja bego yang ada ini. Karena gue paling anti ngelarang orang main. Semua butuh main, betul nggak basket? Lu udah ngelarang, kan bego namanya.
orang apa divisi aja boleh kan mantan pemain ada batas ini ya tahunnya ya ada batas itu boleh. Di SBC ada Welly, West Bandit ada Dodo, Bona, Mario, ya kan? Boleh kok. Kenapa kampus kagak? Lo, UKM, pinter dikit. Jangan demo di jalanan terus jadi bego. Ayo, pinter dikit. Salahin kampus lo. Kalau nggak mau main nih ya. Bilang aja dia takut, nggak jadi juara. Padahal belum tentu juara juga, ngelarang. Iya dong. Ya, berarti kecewa. Ada lagi nggak kira-kira dari liganya mungkin selain yang masih abu-abu menurut kamu? Apakah minute play-nya, quantity pertandingan kamu total berapa game? Setiap tim? Tim main berapa kali? Dari semua seri? Ketemu semua kan yang seri kali ya? Ketemu semua. Di setiap seri itu ketemu semua. Berarti sekarang itu ada 8 ya? 7. GMC, Scorpio, Tanago, Merpati, Flying Wheel, Sahabat. Udah. Ya 6 ya, 6 7 ya. Ya at least 6 7 tim. 6 7 tim berarti kalian main 5 kali ya satu seri. Ada 4 seri ya? Ada 4 seri, kepotong dulu seri. Ya kasarnya 4 seri. 4 berarti 20 game ya. Menurut lu gimana Tom? Cukup nggak 20 game untuk sebuah liga? Kalau dia aja cuma 20 bisa Queen of Steel. Gimana kalau bisa di nge-steal sama orang juga, mati orang. Oh juga ya. Ya. 20 ya satu tim. Kita 20. Kalau gue pribadi sih kurang. Bukan kotaknya kurang ya. Tapi gamenya kita bisa diakalin kan. Kalau itu kan bisa diakalin. Format game ini kan bisa diakalin. Tapi kalau dari aku sih kurang dengan sekitar 20. At least itu satu tim itu satu musim 50. NBA itu cowok 82 satu tim. Ya, at least tuh cewek itu 50. Kalau gue ya pribadi ya. Lihat 50 game per tim satu musim. Keren. Bener-bener keren. Kita akan dapetin Queen of Steel, Queen of 3 point, ya kan? Ya, karena sekali lagi gue bilang, putri Indonesia perak loh. Dengan minimnya Liga Putri dan pembinaan putri, perak loh. Ya dong. Berarti kalau dikasih Mas, nih harus. Nih, ada lagi? Kira-kira gitu ya, berarti itu. Kalau dari segi pelatih gimana? Kamu lebih suka pelatih asing atau pelatih lokal? Belum pernah ngalamin. Tapi kalau menurut perspektif kamu lebih baik pakai pelatih asing atau putri ya? Lebih baik pakai pelatih asing atau pelatih lokal? Nah, sekarang asing nih, pegang putri. Pelatih asing oke juga. Kalau lokal tergantung ya, tergantung gimana cara dia ini ya. Treat timnya ya. Kita sempat ya ngomong sama Coach Koko ya, itu kan dia sudah pernah putri juga kan, Coach Koko. Dia bilang memang beda. Udah lagi kalau saat ini itu nggak gaya lagi pelatih itu marah-marah ya. Bukan gaya lagi pelatih itu yang udah nggak gaya. Di luar itu kan Coach Koko juga pernah DS kan yang pelatihan itu keluar. Sekarang itu pelatih yang karakternya lu tim apa? A atau B? Timnas. Itu levelnya apa? Oh level kita A. Tapi lo hari ini mainnya C. Jadi lebih banyak apa? Memotivate ya? Memotivate si pemain untuk upgrade. Dan udah nggak zaman lagi yang lu jalanin pola A. Gak kalau bego. Udah nggak zaman. Gitu. Kalau dulu kita ngalamin. Lu harus dribble kanan. Nanti lu penetrasi ke dalam, lurus, lo reverse, pakai kiri. Dribble kanan, gua nggak bagus. Pokoknya kanan gagal, marah itu pemain. Tapi sekarang tuh karakternya kalau kata Coach Robo ya,
Oke, ini pattern gue. Itu. Kembangin lah kasarnya. Enak kiri apa kanan lo? Jadi gue enak kiri deh. Oke, berarti picknya sebelah kiri ya. Kayak gitu. Itu lebih kayak gitu. Nah ini bukan yang lagi memaki, tapi lebih itu aja ya. Oke, toh. Sekali lagi, kita ingat ini. Bagi yang ingin usaha mendapatkan hati dari seorang Stella Fabiola, bisa DM, mengirimkan fotokopi, scan dari KK, scan KTP, surat keterangan belum nikah dari RT RW ya, dari RTW, syukur-syukur dari kelurahan ada juga belum nikah. Kategorinya harus lebih tinggi dari Stella. Ganteng nggak mesti ya, nggak mutlak. Lebih suka loh, bukan berarti yang lain yang disukai, tapi dia lebih suka yang punya perusahaan. Yang berotot, suka olahraga. Gak usah mikirin agama. Dan bisa bikin, yang penting bisa bikin secara nyaman. Syarat gampang banget, men. Sekali lagi gue kasih bocoran. Bikin PT gampang. PT gampang ya? Yoi. Bikinnya PT Morat Marit, jasa apa? Pungut sampah kan jasa, ya kan? Punya perusahaan. Jadi keluar juga hari ini setelah makan nonton ya masak juga lo. Gua sama Stella jadi makan. Gua ngeliatin lo makan. Apaan makan banyak juga. Yang penting udah nyoba penasaran lo roti buntel ya. Roti buntel. Karena tidak gue tadi Tommy ngomong apaan tuh, Tommy temen gue yang chef di sini, wah tidak tuh roti apaan, bahasanya udah nggak jelas dah, kita nggak masak warteg, ya kan, dikasih makan pasta juga, seafood pasta, aduh, gulatis, Stella juga dibekali nasi goreng, mudah-mudahan suka ya kita, thank you banget, sukses, kita bisa ketemu lagi di Sri Kandi kalau kita dikasih kesempatan begini ya, oke, thank you Stella. Thank you banget.